Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Semoga yang nonton channel ini diberikan kesehatan dan makin sukses. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube Afif Safi, pakar bola. Oke, hari ini gue mau membahas kemenangan Barcelona 1-0 melawan Osasuna. Menang dengan cara yang sedikit sulit karena sesuai prediksi oleh The Masterclass, Safi Masterclass bilang kalau Osasuna ini tim yang alot, yang susah untuk dibobol. Ya sebenarnya Safi nggak cuma Osasuna sih yang susah dibobol, semua tim juga susah dibobol kalau Safi yang melatih. Nah, seperti apa jalannya pertandingan dan ada info-info apa terbaru seputar Barcelona pastinya bakal gue bahas di sini, dan gue juga bakal bacain komen-komen. Ini udah lama gue nggak bacain komen-komen. Nanti di akhir video gue bacain komen-komen dari kalian yang merespon atau berkomentar tentang opini-opini atau tentang video gue. Oke? Nah, Barcelona menang 1-0. Banyak pemain yang cedera. Gol dicetak oleh Victor Roque. Ini adalah gol perdana Victor Roque untuk dirinya sendiri dan yang bermain di Barcelona. Oke, mantap. Jadi sebelum kita ke pemain, kita bahas jalan pertandingan. Ini ada rating-rating pemain yang udah dimunculkan ini oleh berarti berapa ya? Berarti Diario Sports. Diario Sports adalah satu media di Spanyol juga. Iñaki Peña ini ratingnya 6, Konde 6, Araujo 6, Kubarsi 6, Cancelo 6, Frenkie 6, Gundogan 5, Pedri 6, Lamine Yamal 7, Lewandowski 5, Ferran Torres masuk rumah sakit. Ada juga Fermin 6, Vitor Roque 7, Oriol Romeu 6. 6 sebenarnya standar, nggak bagus nggak jelek, tapi kalau 7 berarti dia lebih bagus penampilannya dibanding pemain-pemain lainnya. 5 ini underperform menurut gua. Gundo underperform, Lewa underperform. Tapi nih kita bahas secara pertandingan dulu. Kita tahu bahwa Osasuna pasti menurunkan tempo, Osasuna pasti delay bola, pasti cywar, pasti merusak momen. Itu kalau misalkan ada pelanggaran, pasti di bolanya ditendang-tendang dulu. Itu yang masih belum bisa ditanggulangi oleh Barcelona. PR-PR kayak gitu butuh pemain yang mempunyai mentalitas. Jadi buru-buru ambil kayak apa kayak gitu. Jangan diem aja kalau lagi diulur-ulur waktu. Kita butuh pemain kayak Cancelo, kita butuh pemain kayak ya Gundo di lini tengah. Di depan kita butuh kayak Lewa. Seumpama dia nggak bisa berkontribusi dalam pertandingan, minimal dia bisa menaikkan mental. Karena apa? Nah, ini babak pertama dulu. Babak pertama seperti biasa Barcelona menguasai bola. Sedikit ada peningkatan, sedikit ada chemistry yang bisa bikin harmonis di lapangan. Karena apa? Gua kemarin baru baca lagi bahwa pemain-pemain Barcelona itu ya hanya pemain ngumpul makan siang di rumah Lewandowski. Ngumpul makan siang di rumah Lewandowski tanpa ada staff, tanpa ada pelatih. Jadi ya mereka pasti ngejar chemistry, mereka pasti punya plan, mereka pasti membicarakan suatu hal. Dan sebenarnya ya kalau misalkan ngumpul kegiatannya positif untuk pemain bola, kayak bukan mabuk, bukan ke klub, itu gue sangat support, itu sangat bagus banget. Apalagi dengan kondisi Barcelona yang sekarang lagi kurang baik. Ngumpul di rumah Lewandowski, mungkin yang dituakan di situ pasti ada perbincangan, pasti ada evaluasi antar pemain, kurang-kurangnya apa dikasih tahu, lebih-lebihnya apa ditingkatkan lagi, dan menjaga keharmonisan di lapangan, di luar maupun di dalam lapangan. Itu yang gue pengen, maksud gue dari Barcelona. Hal-hal non teknis sebenarnya masih banyak yang dibutuhkan oleh Barcelona. Nah, kita balik ke pertandingan. Ini sebenarnya di sebelah kiri ada Cancelo. Gua sebenarnya Cancelo tuh kayak beberapa kali main ketika di kanan sama Lamine Yamal itu bentrok. Coba lo kalau yang nonton Barca, ketika Cancelo main di kanan nggak ada perubahan. Mainnya Cancelo bagus, di kiri bagus, di kanan bagus. Di kanan dia pernah overlap sampai cetak gol, pernah assist juga. Di kiri pun sama seperti itu. Tapi ketika bertemu dengan Lamine Yamal itu bentrok. Nah,
Kenapa gue pengen sebenarnya orang kayak Cancelo di kanan itu biar kayak Alves ketemu Pedro, ketemu pemain-pemain sayap kanan Barcelona pada sebelumnya gitu. Biar apa? Biar kasih ruang ke sebelah kiri yang Balde ini kondisi lagi cedera. Ada pemain akademi prospek Hector Ford. Itu Hector Ford di situ. Dan gue gini, jangan bergantung sama pemain yang prospek. Menurut gue seneng ada Ford di situ, main bagus. Dia punya passing yang akurat, dia punya ketenangan, lebih tenang dari Balde. Walaupun lari gak secepat Balde, tapi dia bisa offense. Defense-nya dia juga full teknik. Lu nonton Ford. Nah, pemain ini prospek, gue seneng. Tapi untuk kompetisi jangka panjang, untuk kompetisi dan momen-momen penting, kita pemain yang prospek itu ada di opsi kedua. Memang kita butuh Cancelo, iya kita butuh pemain yang di tier 1. Tapi hadirnya Ford ini minimal buat Balde keluar lagi jiwa kompetitifnya, lebih belajar lagi. Jadi gue seneng di Barcelona back sayap ada Ford. Tapi sejauh ini kalau memang diutuskan oleh Xavi Cancelo main di sebelah kiri, ya nggak apa-apa. Toh bagus juga. Nah, di lini tengah ini sebenarnya banyak. Ada Pedri, berarti Gundo, De Jong. Seperti yang gue bilang, Pedri dibilang jago-jago, dibilang indah-indah. Cuma dengan keterbatasan, gue harus bilang Pedri punya keterbatasan fisik. Pedri punya kekurangan masalah endurance. Ya dia menit 70, menit 60 sebenarnya udah hilang. Udah harus diganti kalau emang mau penyegaran, kalau mau emang ada plan-plan baru dari Xavi Hernandez, digantilah Pedri di situ. Nah, Vitor Roque masuk akhir dempet. Kayaknya ya, gue ngelihat Vitor Roque masuk itu jadi 4-4-2 deh. Karena dia dempet sama Lewa. Atau bisa jadi 4-2-3-1. Dia di belakang Lewa. Gue seneng karena gini, kalau dilihat-lihat dari postur, ya dari postur ini Vitor Roque agak susah buat jadi striker murni loh. Jadi nggak apa-apa Lewa jadi wall, dia yang jadi second striker kalau emang mau dempet, atau jadi 4-4-2 dia bareng Lewa gitu. Karena gue agak ragu dia jadi wall gitu, kayak ya kecuali lu pendek tapi dedek kayak Aguero, lu bisa jadi striker. Cuma kalau gitu ya mending main jadi second striker atau jadi yang 4-4-2 lah, harus ada partner di depan. Nah, gimana sih cara bikin gol dalam sepak bola? Ya, gimana sih cara menang dalam sepak bola? Cara menang ya bikin gol, dan jumlah gol lu harus lebih banyak dari lawan. Gimana caranya mencetak gol? Dibikin peluang. Ya kan? Dibikin peluang. Emang sejauh ini Barcelona gimana? Ya nggak bisa ciptain peluang. Gimana mau dapat gol? Ya kan? Ketika gol Barcelona bisa cetak gol, musuhnya golin lebih banyak, ya kalah. Nah, masalahnya kalau kita udah punya striker semacam Lewandowski, kita udah punya striker, bahkan striker yang lebih tajam dari Lewandowski, tapi nggak ada yang ngasih assist, nggak ada yang bikin peluang, tetap susah untuk cetak gol. Makanya dibutuhkan pemain kayak Cancelo. Bahkan ini yang assist back kiri, yang assist bukan dari gelandang, bukan dari sayap. Ini back ya, pakai kaki luar dikepret bola, Vitor Roque mencetak gol. Nah, untuk Vitor Roque, gue sih happy adanya Vitor Roque, passion banget. Dia memang bahkan ketika umur masih muda banget, dia punya jersey Lionel Messi. Ya memang Barcelona, ya gue nggak tahu ini pemain bullshit apa enggak. Semua pemain biasanya kalau pindah ke klub gede dia bilang ini adalah mimpi saya bermain di klub ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, atau mudah-mudahan yang dikatakan Vitor Roque ini benar. Karena ya gue seneng, dia punya kecepatan, dia punya insting. Tapi gue beberapa ngeliat positioning ketika lagi nyerang bareng, lari semua ke atas, positioning dia masih bingung karena dempet sama Lewandowski. Tapi selebihnya gue seneng adanya Vitor Roque. Minimal ya ada Brazil lagi lah di depan lah gitu kan, biar nggak hilang-hilang banget dulu kayak Rivaldo, Ronaldinho, Neymar.
Romario gitu kan. Nah, lalu ini ada Lewandowski. Lewandowski yang sekarang kenapa gitu kan, dia lebih dituntut banyak cetak gol lagi oleh Xavi. Jadi harusnya Lewandowski bisa lebih berkembang, asal unitnya itu support terhadap Lewandowski. Jadi man of the match tadi malam adalah Vitor Roque yang masuk di babak kedua, mencetak 1 gol, punya 2 shoot on target. Jadi seperti itu. Tapi Barcelona sekarang banyak yang cedera. Berarti siapa aja yang cedera tuh? Ada 9 pemain yang cedera. Salah satunya ada Joao Felix yang kemungkinan bakal absen lawan Napoli. Ferran Torres sebenarnya cedera nggak cedera sama aja kayaknya kan, dia main tapi nggak main gitu kan. Nggak terlalu sedih gua kalau Ferran Torres yang cedera. Ya mudah-mudahan sih cepat sembuh gitu. Cuma Barcelona ini telah menjalankan 9 pertandingan di bulan Januari dan semuanya hampir pertandingan tandang. Jadi memang benar-benar dikuras staminanya. Benar-benar sebenarnya nggak bisa dijadiin alasan karena tim lain juga begitu. Ini alasan-alasan Xavi aja. Nah, ya Ferran Torres sampai nangis, Xavi, Cancelo, gue butuh pemain sebenarnya kayak Cancelo yang bahkan ketika dia nyetak assist, selebrasinya itu kayak dia yang cetak gol kayak gini-gini. Jadi teman-teman lain kayak Vamos, gol bisa Barcelona. Seperti itu. Kita butuh pemain-pemain yang seperti itu. Bahkan Xavi juga menyarankan untuk pemain jangan cuma nurutin kata-kata Xavi, coba bisa gak improve di lapangan sendiri gitu kan ya. Jangan-jangan pemain ini terlalu textbook juga gitu kan. Xavi udah bilang seperti ini tapi dijalanin, tapi ya lu butuh improve situasional di lapangan lah gitu. Xavi bilang membutuhkan reaksi, dan itulah mengapa saya berpikir keputusan saya benar, membutuhkan keputusan masa. Wow, ini jadi banyak. Bahkan Pep juga bilang mengenai Xavi, ini kita bahas Xavi lagi, kayak tekanan di La Liga itu beda dengan tekanan di Liga Inggris. Mungkin yang dimaksud Pep adalah tekanan di Barcelona, karena di Barcelona ya lu menangani klub terbaik, salah satu klub terbaik gitu. Jadi lu kelihatan banget bisa apa enggaknya itu lu kelihatan banget. Nah, kira-kira seperti itu. Saatnya kita bacain komen nih. Kita bacain komen, yaitu ada di kemarin ya, ternyata dengan episode sebelumnya Barcelona siap UCL, Xavi angkat bicara update Barcelona. Ini banyak komen-komen. Siapa-siapa aja yang bilang. Dari Yudi bilang mungkin pengganti Xavi Bima Sakti. Wow, baru ketemu tuh gua. Mudah-mudahan kalau emang rezekinya Bima Sakti sih, ya alhamdulillah gitu, rezeki buat orang Indonesia. Dari Erwin bilang, saya setuju jika Klopp in di Barcelona. Xavi terlalu menganak emaskan Spanyol. Bener, terlalu nepotisme. Ya lu bakal ngelihat Sergio Roberto kalau sampai, mungkin kalau mohon maaf kalau sampai udah Sergio Roberto meninggal, mayatnya masih di starting line up tuh mayatnya sama Xavi Hernandez gitu kan. Siapa lagi, Ferran Torres juga sampai dia udah nyerah, sampai oksigen di sini juga, sampai dokter disuruh ke lapangan main. Ini dari Kang Bacot. Wah, nama asli dong Kang Bacot. Gue berharap pelatih Barca musim depan ini Marcelo Bielsa. Woi, keren. Biar pemain Barca itu tahu apa yang namanya bertahan habis-habisan. Loh, Bielsa bukannya menyerang. Bielsa menyerang, kenapa bertahan habis-habisan? Kebalik, salah. Ini dari Dimas dibilang keren bang, gue suka gimana cara lu berkonten, gue suka ngucap salam dari berbagai agama. Wow, simple tapi full respect. Terima kasih. Ada yang bilang, ini ada yang bilang, Bang Afif kacau, gue terharu pas cerita salah satu culers bertemu Xavi, gue sedih. Malah dipatahin jadi komedi, gue ketawa kakak itu kan sama gitu kan. Oke. Terus ada yang bilang Nagelsmann yang paling pantas untuk melatih Barcelona. Bagaimana ia melatih Bayern secara keseluruhan hampir sama dengan Barca, yaitu tiki taka 2 tahun berjaya di kancah Eropa. Cuma lu mesti inget lagi,
pas saat Nagelsmann skuadnya seperti apa, itu skuad jadi semua. Pemain yang bisa diandelin semua, cadangan prospek semua. Kalau Barcelona kan prospek semua pemainnya, sampai pemain senior malah jadi ikut pemain yang prospek, bukan pemain yang ngegendong. Sebenarnya Xavi pelatih hebat, bisa membawa Barcelona ke masa kejayaan. Tapi pemain saja tidak mengerti bahasa Xavi, karena Xavi tidak memakai bahasa alam lain. Apa sih ini Adi Pelo? Gue heran nih dari Peter. Gue heran sama Xavi, bapuk sebagai coach. Masih banyak aja bacot asli. Menang lawan Sociedad kemarin langsung bilang ini adalah Barca yang baru. Abis itu kena bantai, sampai sekarang nggak mampu terus ngundurin diri. Iya. Xavi harus jadi PR juga selain jadi Barcelona. Saya tahu Bang Hafiz fans Barcelona, mungkin channel ini spesial for Barcelona News. Rapi, aku ingin request Bang, hangat spesial Klopp mengundurkan diri dari Liverpool please. Ya biasanya kan Klopp 7 tahun Klopp pergi. Cuma ini kan udah berapa tahun sih, kayak lagian dia udah ngasih juga kok ke Liverpool semuanya. Pas banget momennya mengundurkan saat jadi legend daripada mengundurkan pas jadi Xavi. Seperti itu kali ya, udah. Ini nih bagus nih dari SpongeBob Patrick, ya ampun. Dia ngechatnya, komennya lagi di dalam laut, dibikin bottom kali ya. Menurut gue Barca stop beli wonderkid dulu, beli pemain yang udah matang aja untuk biar bisa langsung dipakai bersaing. Bener. Kalau tadi seperti yang gue bilang, Barcelona pemain yang prospek. Kita nggak salahkan pemain yang prospek, karena itu buat regenerasi dan musim depan Barcelona gitu kan. Tapi untuk level bersaing, untuk level merebutkan juara piala-piala bergengsi, memang kita butuh pemain-pemain yang top. Begitu sepertinya. Oke, gitu aja dulu. Udah habis. Jangan lupa nonton terus channel YouTube Habis Safi Pakar Bola, Momentari Sepak Bola dengan kebahagiaan. Nonton juga TVRI setiap malam Rabu, Warung Pengkolan, ada gue stand up di situ, bahas politik, dibahas dengan menggelitik dan penuh wawasan. Dan jangan lupa tackle bebas juga, Transportainment juga nanti bakal ada lagi ya. Ditonton semua channel yang ada gue. Sehat-sehat selalu, komen lu pasti gue baca. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.